Halo pemirsa, senang rasanya bisa kembali hadir dalam Economic View, program yang hadir dengan pembahasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi, investasi, dan kebijakan. Tentu saja bersama saya, Prasetyo Ibo, inilah Economic View selengkapnya. Pemirsa, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 7,5%. Sejumlah data ekonomi nampaknya masih memberatkan Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate. Nah, apa yang melatar belakangi Bank Indonesia tetap mempertahankan BI rate dan seperti apa dampaknya terhadap perekonomian nasional? Kita akan membahasnya usai tayangan yang satu ini. Meski bulan April lalu terjadi deflasi, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 7,5%. Hal ini melihat dari perlambatan ekonomi pada kuartal pertama 2014 sebagai akibat dari kontraksi ekspor real, yaitu komoditas tambang seperti batu bara dan mineral konsentrat. Karena melemahnya permintaan dari Cina serta efek sementara dari kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Keputusan Bank Indonesia ini pun sesuai dengan perkiraan kalangan ekonom. Penahan BI rate ini dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari ekspektasi pasar. Bank Indonesia sendiri akan tetap memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan. Selain itu tetap menerapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi resiko dalam perekonomian global, terutama resiko yang berasal dari kebijakan normalisasi Federal Reserve, resiko penurunan ekonomi China, dan resiko dari ketegangan geopolitik di Ukraina dan Rusia. Namun demikian, Komite Ekonomi Nasional sebelumnya sempat mempertanyakan kebijakan Bank Indonesia yang terus mempertahankan kebijakan pengetatan moneter. Padahal laju inflasi relatif terkendali dan ekonomi global cenderung bergerak positif. Lantas, sejauh mana dampak BI rate yang tetap berada di level 7,5% terhadap perekonomian Indonesia? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai kebijakan Bank Indonesia yang menahan BI rate sudah hadir di studio Bapak Arief Mahmud. Beliau adalah Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Halo Pak Arief, selamat siang Pak, apa kabar Anda? Selamat siang Pak Pras. Ya, terima kasih atas kehadiran Anda begitu di acara kami. Kita akan membincang terkait dengan BI rate begitu. Ya. Bank Indonesia tanggal 8 kemarin minggu lalu begitu tepatnya mempertahankan BI rate di level 7,5%. Nah, sebenarnya mungkin bisa Anda ceritakan kepada pemirsa di rumah juga apa sih sebenarnya melatar belakangnya dari BI menahan BI rate di 7,5%. Oke. Ya, kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei terkait dengan BI rate ya kita memutuskan untuk BI rate tetap di 7,5%. Itu tentunya dilandasi berbagai faktor variabel makroekonomi. Tetapi kita melihat kebijakan yang ada saat ini yaitu 7,5%. Saya rasa kami merasakan bahwa kebijakan itu sudah sesuai dengan proyeksi target inflasi kita di 2014 sebesar 4% plus minus 1%, dan di 4,5% plus minus 1% di 2014 dan 4% plus minus 1% di 2015, serta upaya untuk menyehatkan kembali defisit transaksi berjalan kita. Jadi BI rate itu kita pikir ke depan itu sudah sesuai dengan upaya tadi, upaya untuk mengarahkan inflasi dan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Oke, ini berarti sejak November 2013 lalu ini BI rate berada di level 7,5%. Kita juga memiliki grafis Pak terkait dengan data inflasi begitu dari tahun lalu sampai mungkin nanti terakhir bulan ini begitu ya. Kalau kita lihat mungkin bisa ditampilkan juga terkait dengan grafis dari pergerakan data inflasinya. Ya, ini kita lihat ada data-data yang bisa disaksikan bersama begitu mungkin pemirsa dari rumah dari 10 Januari di 5,75 sampai di bulan April Pak. Ya, ini terus bergerak sampai bulan Mei ini berada di 5,75 dan ini terakhir 13 Januari dan terus berlanjut hingga Desember 2013
13 masih di level 7,5%. Itu berarti dari November ya Pak ya, mulai naik lagi 7,5%, seterusnya sampai di tahun ini begitu. Iya. Nah, memang apakah kebijakan dari Bank Indonesia Januari, Februari, Maret, April ditahan di 7,5% berdasarkan data-data yang tadi Anda sebutkan begitu, semacam batasan-batasan kenapa dipertahankan ini tidak akan bisa mengalami penurunan begitu Pak? Oh, jadi begini Pak ya, pada saat Bank Indonesia menaikkan BI rate, series kenaikan BI rate, itu kita melihat bahwa pertama tadi yang seperti saya ulangi lagi bahwa kita ingin mengarahkan inflasi sesuai dengan targetnya. Kedua, kita ingin membuat defisit transaksi berjalan itu ke arah yang lebih sehat. Nah, untuk melakukan hal tersebut, apa yang kita bisa lakukan? Nah, jadi saya ingatkan ada dua Pak ya. Nah, untuk itu kita harus melakukan upaya untuk membuat pertumbuhan ekonomi atau domestic demand ke arah pertumbuhan yang lebih sehat. Karena bagi kami pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat itu lebih long lasting Pak. Baik, tapi bukan berarti BI melihat bahwa ada tekanan terhadap perekonomian kita begitu Pak? Bukan Pak, artinya kita ingin membuat perekonomian kita menjadi ekonomi yang tumbuh lebih sehat. Yang lebih sehat. Caranya bagaimana? Kita melihat dengan data tadi kita berusaha apa yang kita bisa lakukan adalah dengan bauran kebijakan. Bauran kebijakan salah satunya adalah tadi menaikkan BI rate dan juga kemudian kita baurkan dengan kebijakan yang lain, misalnya LTV, loan to value ratio, yang intinya ingin membuat agar pertumbuhan ekonomi atau domestic demand itu tumbuh sesuai dengan kapasitasnya lah, ya tidak terlalu berlebihan, lebih seimbang gitu Pak. Nah, kalau kondisi saat ini apa yang Anda lihat begitu Pak Arief? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari Bank Indonesia sendiri? Nah, kalau kondisi saat ini sekarang kita lihat memang pergerakannya sudah sesuai lah Pak ya, ada penyesuaian ekonomi yang kita lihat berdasarkan rilis data PDB, kemudian kemudian inflasi. Nah, cuman kita kan tidak hanya bisa melihat hanya dari satu titik Pak, kita ngelihat ke depan, karena kan kebijakan moneter itu ada lag dari kebijakan moneter Pak. Kita harus melihat hal seperti itu Pak. Ini semakin menarik Pak Arief. Saya akan bahas nanti sejauh mana nanti inflasi begitu pergerakannya, karena kita tahu salah satu instrumen yang untuk menjaga itu adalah inflasi. Nah, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu sebentar Pak Arief. Terima kasih. Baik pemirsa, Economic View akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam Economic View bersama saya Prasetyo Wibowo dan narasumber saya kali ini Bapak Arief Mahmud. Beliau adalah Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, berbincang mengenai kebijakan Bank Indonesia menahan BI rate. Baik, Pak Arief, tadi kita bicara mengenai data-data yang dijadikan semacam acuan begitu ya untuk Bank Indonesia mempertahankan BI rate. Salah satunya adalah inflasi begitu. Apa yang Anda bisa cermati kalau misalnya banyak pihak mempertanyakan juga data inflasi kita sudah sesuai dengan koridor yang ditetapkan, yaitu mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan terakhir bulan kemarin itu deflasi begitu. Nah, Anda menilai seperti apa? Ya, benar seperti yang Bapak tadi katakan. Memang sekarang inflasinya masih dalam target ya. Tetapi ke depan kan kita harus lihat apakah pergerakan inflasi ke depan itu akan masuk dalam target inflasi kita, yaitu 4,5 plus minus 1%, dan di 2015 4 plus minus 1% ya Pak ya. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Pak, apa sih sumber-sumber inflasi itu sekarang, penurunan inflasi ya, kita lihat volatile food Pak ya. Volatile food sudah mulai turun, kemudian kenapa volatile foodnya turun itu karena pasokan yang cukup baik di bulan April terutama. Nah, kemudian volatile food yang baik tentunya akan punya dampak juga kepada inflasi inti, karena terutama inti makanan ya Pak ya. Nah, jadi itu juga akan berpengaruh pada inti makanan yang juga sudah mulai turun. Nah, di sisi lain juga domestic demand yang mulai moderasi itu membuat inflasi inti turun. Kemudian satu lagi ini
gangguan di sisi eksternal, misalnya harga komoditas ya, itu juga kan kecenderungannya menurun ya Pak ya. Betul. Kemudian nilai tukar juga stabil. Nah itu juga yang mendorong sebenarnya inflasi inti turun, sehingga inflasi inti turun, inflasi volatile food turun, sehingga inflasinya akan menurun. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa memang inflasi turun, tapi itu data bulan April. Ke depan masih banyak lagi kemungkinan gangguan. Nah, gangguan baik dari sisi domestik maupun dari sisi global. Nah, itu yang kita perhitungkan, Pak. Jadi sebenarnya kita kan ngelihat proyeksi, Pak. Gimana kira-kira proyeksi inflasi ke depan? Ya. Terus kemudian current account ke depan itu seperti apa kira-kira. Nah itu yang menjadikan faktor kita, dan kita merasa masih ada faktor-faktor resiko ya yang harus kita juga perhitungkan ke depan, misalnya normalisasi kebijakan Fed, ya, kemudian perlambatan ekonomi Tiongkok. Gitu. Betul. Nah itu berarti terkaitan dengan global begitu ya kondisinya. Kita juga akan cermati juga sedikit terkait dengan grafis. Ini ada data pergerakan inflasi Pak Arief. Kita bisa cermati bersama bahwa memang ini sepertinya banyak pihak akan senang begitu dengan kondisi penurunan yang terjadi pada saat inflasi. Mungkin bisa ditampilkan juga ini dari bulan Januari ya, awal tahun ini, kemudian Februari, Maret dan April itu dari 1,07 inflasinya, kemudian turun di bulan Februari 0,26, kemudian di bulan Maret tipis begitu 0,08%, dan di April terjadi deflasi meskipun sangat tipis juga 0,202%. Nah, kondisi-kondisi ini juga begitu. Apakah sesuai dengan ekspektasi juga, sesuai dengan perkiraan begitu, analisa dari Bank Indonesia sendiri? Oh, pergerakan untuk inflasinya? Ya, memang ini kita akan melihat pergerakan inflasi ke depan itu akan menurun ya, dan menurut kita akan masuk ke dalam range target inflasi yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi seperti itulah. Pada kuartal pertama masih dikatakan bahwa sesuai dengan ekspektasi begitu ya, untuk laju inflasi. Bagaimana dengan faktor global begitu, kita bicara mengenai perekonomian dunia begitu, Amerika sudah mulai pulih, kemudian kebijakan suku bunga dari bukan BI rate, maksud saya the Fed begitu Pak, itu juga sudah mulai dilonggarkan, meskipun ada juga kekhawatiran bahwa the Fed akan tetap memperlakukan kebijakan stimulusnya. Nah, Anda menilai faktor-faktor global ini akankah juga menjadi salah satu acuan juga kenapa BI rate dipertahankan di 7,5%? Gini Pak, memang perlambatan ekonomi Tiongkok ya Pak ya, kekhawatiran akan perlambatan itu akan cukup berpengaruh terhadap kita, terutama dari sisi ekspor Pak ya, karena ekspor Indonesia ke Tiongkok itu cukup signifikan Pak. Jadi perlambatan Tiongkok itu akan cukup berpengaruh terhadap perlambatan ekspor kita ke depan. Tapi kita melihat ke depan bahwa dengan ekonomi Amerika, ekonomi Eropa yang akan rebound ya, itu kita merasa bahwa ekspor manufaktur kita di sisi yang lain ya, itu kita perkira akan tumbuh meningkat cukup kuat ya, sehingga bisa mengkompensasi penurunan ekspor terkait dengan tadi ekspor ke Cina. Di samping juga memang ada dampak sementara ya Pak ya dari pelarangan ekspor konsentrat mineral ya Pak. Untuk bahan mentah pertambangan begitu. Ya, ini kebijakan-kebijakan ini akankah memberikan dampak yang cukup besar juga begitu menurut Bank Indonesia, bahwa lah perlambatan ekonomi terjadi di Cina begitu ya, sebagai salah satu tujuan ekspor juga. Dengan kondisi Amerika begitu, tapering off yang akan diterapkan, apakah ini juga akan memberikan juga sinyal-sinyal negatif begitu buat perekonomian kita? Iya, memang kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2014 ini agak melambat ya, lebih rendah dari perkiraan kita, tapi di TW triwulan 2, 3 dan 4 itu akan kembali membaik Pak ya. Kita akan melihat kembali membaik sehingga secara keseluruhan dia bisa 51 sampai 55 Pak ya pertumbuhannya. Nah, memang tadi interaksi antara faktor advanced countries yang semakin meningkat, kemudian Tiongkok yang melambat, itu nanti akan tercermin ya Pak ya, kan kita perkirakan akan tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi kita nanti. Jadi kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi nanti akan meningkat,
sejalan dengan tadi Amerika yang mulai membaik, ekspor manufaktur membaik. Memang ada faktor sedikit pengurang gara-gara Tiongkok. Yeah. Perkiraan kita emang lebih rendah dari perkiraan kita terakhir, lebih rendah dari perkiraan kita sebelumnya. Pak. Yeah. Bagaimana dengan krisis yang terjadi di Ukraina kemarin? Meskipun sudah mulai mereda karena pasukan dari Rusia sudah menarik mundur begitu ya untuk ke belakang. Nah, kondisi-kondisi ini juga mencerminkan bahwa ini kan memberikan pengaruh juga terhadap perekonomian global begitu Pak Arief. Iya. Kalau kita coba ngelihat dari sisi nilai tukarnya Pak ya, nilai tukar kita di bulan Maret ke April itu agak sedikit melemah Pak ya. Yeah. Meskipun masih dalam level 11.500 Pak ya. Okay. Itu salah satu yang membuat mendorong, salah satu ya Pak yang mendorong melemahnya nilai tukar itu adalah krisis geopolitik ya di Rusia dan Ukraina. Jadi itu akan mempengaruhi sentimen investor terhadap negara-negara emerging ya, termasuk di Indonesia. Ini ada sedikit kaitannya Pak. Gitu loh. Seberapa mengkhawatirkan untuk BI sendiri fluktuasi rupiah saat ini? Pada dasarnya Pak, kebijakan Bank Indonesia tentang nilai tukar adalah untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar. Kita selalu ada di pasar untuk menjaga stabilisasi dan kita akan melihat kita akan mencoba membuat agar nilai tukar itu bergerak sesuai dengan fundamentalnya Pak. Jadi tidak berlebihan, tidak juga intinya tidak terlalu berlebihan. Berarti ketat sekali begitu ya Bank Indonesia untuk menjaga juga pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui BI rate begitu kalau saya lihat begitu Pak Arief. Artinya gini, kita pada dasarnya gini Pak, kita ingin membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih sehat, lebih berimbang. Artinya karena kalau pertumbuhan ekonomi itu terlalu kuat Pak ya, ini kan kita bicara gini Pak, stability over growth Pak. Artinya kalau kita tidak melakukan kebijakan-kebijakan itu mungkin pertumbuhan ekonomi bisa tinggi Pak. Tetapi at the cost of apa Pak? At the cost of nanti current account defisitnya itu bisa bisa melonjak tajam gitu. Nah itu kan tidak baik untuk punya dampak ke nilai tukar, punya dampak ke variabel. Tapi tetap memiliki resiko potensial Pak dengan ditahannya level 7,5% ini begitu kan Pak ya. Tapi tahan dulu jawaban Anda, kita harus jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, Economic View akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda menyaksikan Economic View dan kami masih berbincang mengenai kebijakan Bank Indonesia menahan BI rate. Baik Pak Arief, kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan BI rate. Nah, ini tadi bicara mengenai resiko. Tadi sudah dikatakan bahwa ini upaya Bank Indonesia untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi adalah sesuai dengan arahan bersama begitu ya, baik pemerintah maupun BI rate. Yang lebih seimbang lah Pak. Yang lebih seimbang. Itu yang lebih penting begitu ya. Nah, sejauh mana banyak pihak mempertanyakan juga kenapa ditahan begitu sampai sejauh ini begitu selama itu begitu untuk 7,5%. Anda menilai apa yang bisa Anda cermati terkait dampak-dampaknya sendiri? Adakah resiko potensial terhadap sektor-sektor usaha di negeri ini misalnya ditahan di 7,5%? Iya, ya tentunya Pak kalau kita menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang, tentunya akan punya dampak ya Pak terhadap sektor-sektor ekonomi. Karena memang tujuan kita adalah mengendalikan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang lebih seimbang lah. Yang lebih seimbang. Yang seimbang. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan Bank Indonesia adalah ya seperti tadi adalah bauran Pak. Artinya tidak hanya BI rate, tapi lebih fokus ke sektor-sektor tertentu yang kita anggap memang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu misalnya sektor properti, kendaraan bermotor gitu loh. Itu sudah kita lakukan. Nah, jadi terkait dengan potensi-potensinya, kita lihat ke depan memang kita tetap akan terus menjaga agar arah dari pertumbuhan ekonomi ke depan itu sesuai dengan perkiraan kita. Artinya kalau kita lihat di triwulan 1, itu kan yang membuat pertumbuhan ekonomi itu melambat, terutama disebabkan karena ekspor, Pak. Karena ekspor kita? Ekspor. Nah, sementara konsumsi rumah tangga itu meningkat, Pak.
Baik. meningkat. Itu karena faktor pemilu ya Pak. Iya. Pemilu. Terus investasi juga sedikit mengalami peningkatan. Jadi yang mendorong perlambatan ekonomi di triwulan 1 2014 adalah ekspor Pak. Sehingga kita harus memperhatikan ke depan ini seperti apa perkembangan domestic demand. Karena kalau misalnya ekspornya kasarnya ya Pak ya tetap melambat, sementara domestic demandnya masih tinggi, itu import kan akan makin tinggi. Betul. Sehingga ini akan berpengaruh ke defisit current account Pak. Meskipun sempat surplus begitu ya kemarin. Iya, memang ya yang surplus adalah neraca perdagangan ya Pak ya. Neraca perdagangannya, Iya, betul. neraca perdagangannya atau trade balance surplus. Tapi kan ada faktor-faktor lain ya Pak ya, yang memang akan berpengaruh misalnya ke depan, misalnya ekspor akan seperti apa gitu Pak. Tiongkok akan seperti apa, gimana nanti prospek manufaktur kita ke depan gitu loh. Nah jadi sementara pada sisi lain kita punya seperti apa ya, Bank Indonesia punya akses gitu loh Pak untuk mengendalikan domestic demand. Yang sehingga kalau domestic demand itu dikendalikan, maka importnya bisa kita kendalikan Pak, supaya tidak terlalu membebani neraca defisit transaksi berjalan. Oke, Pak. salah satunya dengan mempertahankan BI rate begitu di level Iya, 7,5%. Iya. Meskipun beberapa waktu lalu sektor itu sempat mengalami booming ya, kita tahu properti, kemudian otomotif, dan ini banyak sekali multi finance begitu yang diuntungkan lah dengan kondisi saat itu. Kemudian dengan ditahannya BI rate ditahan di 7,5 sampai saat ini sedikit perlambatan begitu Pak, maupun untuk pembiayaan kreditnya sendiri pun mengalami perlambatan karena bunga yang diterapkan terlalu tinggi begitu. Nah, Anda menilai kondisi ini memang masih dalam tahap wajar begitu, masih dalam relatif normal begitu Pak? Iya, sekali lagi saya katakan bahwa memang tujuan kita kan ingin menyehatkan pertumbuhan ekonomi, ingin membuat pertumbuhan ekonomi lebih seimbang. Bukan memperlambat begitu ya? Bukan Pak, bukan memperlambat, ingin menyehatkan, ingin lebih seimbang pertumbuhan ekonomi kita. Jadi given kondisi tadi tujuan kita melihat inflasi yang sesuai target dan defisit transaksi berjalan yang lebih sehat. Nah, sehingga kalau memang kita ingin mengendalikan domestic demand, ya tentunya akan ada sektor-sektor yang terpengaruh gitu loh. Tapi Bank Indonesia tuh selalu Pak, kita ingin menjaga momentum pertumbuhan. Kita tidak artinya kita juga tidak senang melihat pertumbuhan ekonomi kita terlalu lambat Pak. Tetapi ada level di mana dalam jangka pendek Pak ya, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Domestic demand yang lebih seimbang, lebih terkendali Pak. Karena itu akan mempengaruhi nilai tukar, akan mempengaruhi import, akan mempengaruhi inflasi inti juga. Karena kan domestic demand juga mempengaruhi inflasi inti. Sehingga itu dalam satu paket kita melihatnya secara holistik Pak. Meskipun juga Bank Indonesia merevisi target untuk pertumbuhan ekonomi ya di 5,8 sampai 6% begitu kalau tidak salah. Iya, kita kan merevisi dari tadinya sekarang menjadi 5155 Pak ya. 5155. Iya, jadi kita menganggap itu temporer. Karena kita lihat faktor-faktornya juga temporer, secara perlahan-lahan dia akan meningkat kembali Pak. Cukup kuat tidak misalnya Bank Indonesia hanya menggunakan suku bunga acuan begitu untuk menjaga tadi instrumen-instrumen ekonomi Indonesia supaya tetap seimbang? Kita memang seperti saya katakan tadi, kita selalu pakai bauran Pak. Kita tidak akan membebankan kebijakan kita 100% pada BI rate. Kita akan menggunakan bauran-bauran kebijakan yang membuat proses penyesuaian ini juga akan terjadi, bisa terjadi gitu Pak. Ya, meskipun banyak pihak juga mempertanyakan hal ini begitu ya, kenapa BI rate itu sudah adakah mungkin pertanyaan-pertanyaan itu juga dari pihak-pihak lain begitu Pak yang mempertanyakan kenapa BI rate ditahan 7,5% terus betul hingga saat ini? Ya itu tadi Pak, kalau kami menganggap bahwa tadi BI rate 7,5% itu adalah level BI rate yang menurut kami mampu untuk mengarahkan inflasi pada sesuai targetnya dan mengembalikan defisit transaksi berjalan pada level yang lebih sehat.
Iya. Jadi di samping juga kita melihat juga ada berbagai resiko yang akan muncul terkait dengan eksternal maupun domestik, Pak. Kita juga mungkin bisa melihat Pak, ini ada defisit transaksi berjalan grafisnya begitu dari Iya. tahun 2013 sampai 2014 juga mungkin bisa ditampilkan terkait dengan grafis ada defisit transaksi berjalan begitu tahun 2013 dan 2014 kita akan lihat seperti apa pergerakannya begitu Pak Arief. Ini dari kuartal 1 2013 begitu sampai dengan kuartal 1 2014 ini masih prediksi ya di bawah 2% target ya terhadap PDB ya Pak ya. Di bawah 3%. Di bawah 3% malah. Nah, kondisi-kondisi ini kuartal 1 2,4%, kemudian kuartal 2 begitu tahun lalu naik sampai 4,4, kemudian kuartal 3 3,85 dan kuartal 4 tahun lalu begitu menjelang akhir tahun turun drastis 1,98 dan target di tahun ini di bawah 3% begitu kalau Anda katakan. Ya. Jadi artinya begini Pak, memang sekarang di TW1 itu defisit transaksi berjalannya membaik ya Pak ya. Tetapi ada faktor musiman Pak. Apa itu Pak? Di triwulan 2 sama triwulan 3. Artinya biasanya itu Pak, pembayaran bunga. Pembayaran bunga. Okay. Pembayaran bunga itu akan meningkat di TW2 dan triwulan 2 dan triwulan 2 dan triwulan 3. Itu akan mempengaruhi kondisi transaksi berjalan. Di samping itu juga itu dari sisi eksternal Pak ya. Dari sisi domestik kita juga tahu itu kan terkait dengan ada bulan puasa sama hari raya. Betul. Biasanya import akan meningkat itu Pak di situ. Nah, itu kan itu sudah masuk dalam proyeksi kita. Nah, sudah menjadi perhitungan siklus tahunan seperti itu ya. Sudah kita masukkan berbagai faktor itu di triwulan 2, triwulan 3 akan meningkat sehingga secara keseluruhan kita yakin dengan kebijakan kita yang ada saat ini itu bisa di bawah 3%. Di bawah 3%. Nah, sejauh mana nanti korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu Pak? Kita bahas di segmen berikutnya, kita harus jeda kembali. Baik pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Economic View akan kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kali ini Economic View masih berbincang mengenai kebijakan Bank Indonesia yang menahan BI Rate bersama Bapak Arief Mahmud. Beliau adalah Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Baik Pak Arief, bicara mengenai BI Rate ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu pada kuartal pertama hanya tumbuh sekitar 5,21%. Ini juga di bawah ekspektasi begitu. Perkiraan pemerintah sekalipun begitu tidak seperti itu. Nah, Anda menilai seperti apa? Kalau kita harus bedah dulu Pak, apa sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di TW1 2014 itu lebih lambat dari perkiraannya? Betul. Kalau kita lihat Pak, itu sebagian besar terutama ya disebabkan karena ekspor Pak. Ekspor yang melambat, malah negatif Pak ya, minus 0,78%. Kalau kita bedah apa sih penyebab ekspor itu melambat? Pertama terutama ekspor di sektor pertambangan Pak. Itu terutama batu bara dan konsentrat mineral. Betul. Kaitannya juga kebijakan pemerintah ya untuk melarang raw material. Ya, jadi misalnya kalau batu bara Pak ya, batu bara itu kan karena Tiongkok yang lebih lambat dari perkiraan. Kemudian harganya juga melambat ya. Terus kalau terkait dengan kebijakan pemerintah kami memperkirakan itu sementara Pak. Hanya sementara. Hanya sementara. Nah, terus yang kedua kita lihat konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah juga melambat Pak. Tetapi itu kan terkait dengan lagi-lagi dengan seasonal Pak. Di triwulan 1 biasanya memang penyerapan anggaran itu lebih kecil dibanding triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan berikutnya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi itu sebenarnya yang membuat PDB turun kan ekspor sama konsumsi pemerintah. Sementara kalau kita lihat dari sisi misalnya konsumsi rumah tangga, investasi itu meningkat Pak, meningkat meskipun ya meningkatnya kalau menurut kami masih terkendali dan itu menurut kami adalah itu merupakan buah dari
dari kebijakan-kebijakan yang kita lakukan sebelumnya bersama pemerintah, Bank Indonesia dan pemerintah untuk membuat domestic demand, misalnya konsumsi rumah tangga, investasi itu tumbuh tidak terlalu kuat gitu loh, Pak. Artinya lebih seimbang. Gitu, Pak. Ada korelasi tidak dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi begitu yang terjadi saat ini dengan tingkat suku bunga yang tinggi? Korelasi tentu saja ada, tetapi kalau kita lihat kalau kita lihat data-data sampai triwulan 1 ada, cuman memang dampaknya itu tidak terlalu besar ya Pak ya. Artinya kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu kalau menurut kami itu berhasil membuat domestic demand itu lebih terkendali lah Pak. Lebih terkendali domestic demand-nya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kalau kita balik Pak ya, itu domestic demand-nya akan masih kuat gitu loh Pak. Seberapa mengkhawatirkan sih memang adanya permintaan di dalam negeri yang semakin tinggi begitu? Impor begitu yang Anda khawatirkan kah? Iya, karena kalau domestic demand-nya terlalu tinggi Pak, itu akan mempengaruhi import akan mempengaruhi current account, sehingga defisitnya akan semakin membesar, sehingga proses penyesuaian yang kita inginkan itu tidak akan berjalan. Padahal kami beranggapan bahwa inflasi yang rendah, kemudian current account, defisit yang lebih sehat, itu merupakan modal ya Pak ya, agar pertumbuhan ke depan bisa lebih sustainable Pak. Bisa dikatakan bahwa memang ini disengaja begitu oleh antara BI dan pemerintah misalnya? Ya kita sebenarnya mengarahkan aja Pak, mengarahkan agar pertumbuhan ekonomi itu tumbuh lebih seimbang, itu aja Pak, supaya tadi supaya agar inflasi tercapai dan defisit transaksi berjalan itu kembali ke level yang sehat. Ini hanya ini loh Pak, ini hanya dalam kondisi jangka pendek ini kita harus, kalau saya dan kami itu lebih mementingkan stability over growth. Nah, ini jangka pendek Pak. Jangka pendek saja. Ke depan 2015 kita akan lihat lagi. Mudah-mudahan ekonomi sudah pulih, sehingga dia bisa kebijakan nanti akan kita lakukan penyesuaian. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan peer group itu 51 sampai 55 masih relatif cukup tinggi ya Pak, negara-negara peer group. Tapi kita ingin ekonomi Indonesia itu lebih sehat lah tumbuhnya Pak. Lebih terjaga, lebih sustainability-nya lebih ke depan lebih terjamin begitu ya. Ke depan lebih terjamin, karena kalau tidak Pak, itu dampaknya bisa kemana-mana Pak. Dampaknya itu bisa ke nilai tukar, karena account-nya defisit terlalu besar, secara fundamental ya Pak ya. Itu akan punya dampak yang kurang menguntungkan bagi stabilitas makroekonomi Indonesia. Berarti memang cukup baik begitu kalau kita lihat tujuannya begitu ya, latar belakang kenapa BI Rate dipertahankan begitu ya, dengan bauran-bauran kebijakan yang sudah diterapkan juga begitu, dan ini memberikan hasil yang positif. Bagaimana dengan sektor usaha begitu yang mungkin sedikit mengalami tertekan dengan kondisi saat ini Pak? Seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat sektor usaha Pak ya, ini memang dari PDB dari sektor usaha itu yang tumbuh, yang tertekan itu adalah pertambangan. Tapi pertambangan kan lebih banyak karena tadi kebijakan pemerintah. Ekspor yang juga lambat karena ada kebijakan. Ekspor batu bara, kemudian ekspor konsentrat mineral. Yang kami rasa nanti kalau pelarangan ekspor itu dalam jangka mungkin 2-3 triliun ke depan mungkin akan ada penyelesaiannya nanti Pak. Baik, kita akan bahas rekomendasi kebijakan dari Bank Indonesia sendiri yang akan dilakukan di tahun ini dan ke depannya akan seperti apa. Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Arief. Kita harus jeda kembali. Baik pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Arief Mahmud. Beliau adalah Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Baik Pak Arief, bicara mengenai tahun 2014 ini, apa saja rekomendasi dari ke Bank Indonesia, fokus dari Bank Indonesia untuk menatap di tahun 2014 ini? Kita tahu tahun ini juga ada pemilihan presiden begitu, ada proses pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun ini. Ya, kalau kita ngelihat mungkin sedikit saya tarik ke belakang Pak. Kalau kita lihat Pak ya,
perlambatan di TW1 2014. Itu mengapa saya bilang temporer, karena kalau kita lihat Pak ya, secara spasial, itu ekonomi daerah ya, itu yang tumbuhnya melambat ya, itu hanya di KTI dan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi KTI itu terkait dengan sektor pertambangan tadi Pak. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah itu terkait dengan bencana banjir Pak. Tapi daerah-daerah lain itu justru masih tumbuh. Ya, masih tumbuh, dan bahkan DKI itu meningkat sama Jawa Timur. Terus yang kedua adalah faktor-faktor yang membuat perlambatan di TW1 itu kita pikir bersifat temporer. Jadi yang pertama sementara saja ya, misalnya contohnya itu kan karena masalah banjir, kemudian masalah pelarangan, bukan pelarangan sih, ada ekspor bea keluar yang tinggi buat konsentrat mineral. Nah itu kita merasa mungkin dalam waktu dekat masalah itu akan terselesaikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai masalah konsumsi pemerintah, ya kan? Konsumsi pemerintah itu kan cuma di TW1 aja Pak. TW2, TW3 kita harapkan akan semakin membaik. Ya, serapan anggarannya. Ya. Terus kemudian yang kita lihat juga pasca rilis PDB TW1 2014, itu kan kondisi maksudnya IHSG, kemudian nilai tukar memang sedikit melemah, tapi kan kemudian stabil Pak. Malah dampaknya kurang signifikan terhadap perkembangan. Jadi investor tidak melihat sesuatu yang negatif dari hal tersebut. Jadi kita melihat itu ada room Pak untuk melihat agar ekonomi bisa tumbuh di triwulan berikutnya. Potensinya masih tetap terbuka. Masih ada. Masih ada. Nah, fokus data-data yang akan diperhatikan oleh Bank Indonesia ke depannya, apakah lebih kepada fokus dari data dalam negeri atau masih tetap eksternal juga begitu? Ya, jadi kembali lagi kalau kita lihat fokus data kan tentu kita melihat fokus data-data yang mempengaruhi proyeksi inflasi kita. Fokus data-data yang akan mempengaruhi defisit transaksi berjalan. Kita akan fokus kepada informasi atau data-data terakhir. Kita update terus Pak. Data-data terakhir yang bisa mempengaruhi proyeksi kita. Misalnya fokusnya misalnya domestic demand, itu pasti akan mempengaruhi pergerakan inflasi. Kemudian harga komoditas itu mempengaruhi inflasi. Kemudian dari sisi supply-nya Pak, misalnya kondisi distribusi yang sekarang sudah baik Pak, gara-gara emang panen Pak ya. Kemudian juga dari sisi importnya, tadi domestic demand, kemudian kita lihat importnya. Jadi kita sebenarnya fokus kita tetap ujungnya adalah ingin menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, ingin mengarahkan defisit transaksi berjalan itu ke arah yang lebih sehat. Ada kaitannya dengan nanti menjelang ada bulan Ramadan begitu, puasa, kemudian ada Lebaran begitu, kenapa tetap ditahan di 7,5% begitu Pak, dan juga untuk Pilpres nanti begitu? Ya, kalau untuk Lebaran memang seasonal Pak ya. Seasonal memang kita ngelihat bahwa Lebaran memang punya pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Betul, dan inflasi kemungkinan akan naik begitu kan? Iya, cuman kita kan lihat ujungnya Pak, arahnya. Memang seasonalnya dia akan naik, tetapi kemudian dia akan turun secara perlahan-lahan karena base effect-nya juga Pak. Itu kan kenaikan harga BBM tuh di akhir Juni ya Pak ya. Akhir Juni tahun lalu betul ya. Nah, begitu masuk ke Juli atau Agustus itu base efeknya sudah hilang, sehingga inflasi kita perkirakan bisa mengarah ke target yang kita inginkan. Tetap 4,5 plus minus 1 begitu ya target yang disesuaikan. Nah kalau misalnya tadi Pak Pilpres kaitannya? Nah kalau Pilpres itu kita melihat ini dari pandangan kami ya, secara umum pemilu di 2014 ini dampaknya terhadap perekonomian itu memang sedikit lebih kecil Pak dibanding 5 tahun lalu misalnya. Dibanding 2009. Tetapi selalu positif Pak. Dampak pemilu di 2000, maksudnya kita bandingkan 2009 tuh dampaknya positif Pak. Terhadap konsumsi rumah tangga terutama ya Pak ya. Itu dampaknya positif. Nah mungkin sekarang kita melihat dampaknya sedikit berkurang Pak. Sedikit berkurang, berarti masih dikatakan tahun ini memiliki prospek yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi begitu ke depannya. Sejauh mana nanti tantangan yang Anda lihat ke depannya? Tapi tahan dulu jawabannya, kita harus jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, Economic View akan kembali dengan satu segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan tidak terasa sudah di segmen terakhir. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Baik Pak Arief, bicara mengenai tadi tantangan sudah, kemudian latar belakang Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan BI rate juga sudah dijabarkan dengan gamblang begitu, bahwa memang tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk menstabilkan kondisi perekonomian secara keseluruhan begitu, secara makro, hingga benar-benar tidak akan memberikan dampak yang negatif lah bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan ya. Bagaimana dengan tantangannya begitu yang akan ditemui di tahun ini, kemudian bauran-bauran kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, kalau kita bicara tantangan, sebenarnya kita bicara resiko ya Pak. Ya. Beberapa resiko yang kita identifikasi adalah pertama resiko dari tadi perlambatan ekonomi Tiongkok. Oke. Itu tentunya akan punya dampak ya Pak terhadap ekspor kita salah satunya. Terus yang kedua resiko mengenai normalisasi kebijakan The Fed. Yeah. Nah itu tentunya kan punya dampak juga ke kita. Betul. Artinya biasanya Pak ya, pengalaman sebelumnya kalau maksudnya kalau Fed menaikkan suku bunganya ya, misalnya ya di 2015. Sekarang kayaknya di 2014 belum Pak ya. Kira-kira di 2015 baru akan menaikkan. Itu akan pengaruh Pak terhadap arus modal Pak. Arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Karena tentunya dia akan berhitung lagi return menanamkan di Indonesia dan menanamkan di luar negeri Pak. Jadi kira-kira itu. Kemudian dari resiko domestiknya ada beberapa faktor yang memang juga kita perhitungkan. Apa saja kalau dari dalam negeri Pak? Ya, kalau dari dalam negeri kita melihat defisit fiskal ya Pak ya. Defisit fiskal, baik. Kemudian kita juga melihat perkembangan utang luar negeri ya Pak. Yang seperti di press release juga kita lihat. Utang luar meskipun negeri, cadangan devisa kemarin diprediksikan bertambah begitu ya dengan terjadi penguatan rupiah. Benar tidak kondisinya Pak? Untuk iya, artinya kalau ada penguatan rupiah kan berarti kan ada capital inflow masuk. Ada orang asing membeli SBN ya. Nah itu bisa menambah cadangan devisa. Nah, kemudian juga kalau kita baca press release di bulan April, kenaikan cadangan devisa di bulan April itu karena ekspor migas, penerimaan ekspor migas pemerintah. Bauran kebijakan apa saja yang akan diterapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan misalnya? Ya, bauran kita selalu mempersiapkan Pak. Banyak di kita beberapa bauran kebijakan yang sudah in the pipeline Pak. Jadi kita intinya bauran kebijakan tadi intinya untuk menjaga ya momentum penyesuaian ekonomi itu agar sesuai dengan tracknya Pak. Jadi penyesuaian, ada pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang, domestic demand yang lebih seimbang gitu. Kita akan selalu melakukan upaya, berbagai kebijakan, tidak hanya Bank Indonesia, tapi kita juga bekerja sama dengan pemerintah, yang intinya penyesuaian itu tidak terlalu parah ya Pak ya. Kita jaga sekali momentum pertumbuhan ekonomi kita gitu Pak. Baik, berdasarkan data-data yang Anda sampaikan juga kemudian analisa Anda bahwa sepertinya BI rate begitu dengan latar belakang yang sudah Anda katakan juga tadi, inflasi yang sudah mulai terjaga, pertumbuhan ekonomi juga memang ada perlambatan, tapi ini memang disesuaikan juga dengan kondisi yang ada. Adakah kemungkinan BI rate begitu akan tetap dipertahankan nanti hingga akhir tahun atau justru cenderung ada potensi untuk menurun begitu Pak? Ya, kita lihat ke depan Pak ya. Artinya ke depan tentunya seperti saya katakan tadi penentuan BI rate naik atau turun itu kan tergantung dari kondisi ekonomi pada saat tersebut. Dan kita juga harus memperhitungkan ada lag kebijakan Pak ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, faktor-faktor yang mempengaruhi current account deficit itu juga akan mempengaruhi keputusan kita nanti ke depan. Kita berharap sih ke depan faktor-faktor tersebut berada pada teritori positif ya Pak ya, sehingga target-target itu bisa dicapai, sehingga nanti akan berdampak kepada BI rate Pak. BI rate. Jadi artinya kita harus melihat beberapa
faktor lah Pak ya. Iya, ya. Berarti masih banyak perjalanan yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menganalisa segala macam bentuk data begitu ya yang akan digunakan untuk mengantisipasi apakah kemungkinan BI rate dipertahankan atau justru diturunkan begitu. Tapi tetap aja akan melihat bagaimana juga nanti perkembangan ekonomi global begitu ya, Pak Arief. Ekonomi global, ekonomi domestik Baik. yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi dan account defisit. Baik Pak Arief, sayang sekali waktunya terbatas Pak Arief. Terima kasih atas kehadiran dan mungkin banyak sekali informasi yang sudah hadirkan, dan ini semoga bisa membuka begitu mata dan mungkin pengetahuan juga bagi pemirsa di rumah bahwa kenapa BI mempertahankan BI rate itu sudah jelas begitu di sini disampaikan. Baik Pak Arief, terima kasih atas kehadirannya di acara kami. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, tidak hanya berbagai regulasi yang harus bersinergi dengan baik terhadap aktivitas ekonomi, namun kita juga harus bersinergi dengan baik terhadap sesama dan lingkungan alam. Tetap semangat dan tetap saksikan Economic View hanya di MNC Business, the first business channel in Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.